Pak Made banyak melakukan pengamatan tentang arsitektur di Bali, baik itu proyek-proyek yang di awal-awal masa turisme berkembang di Bali sampai dengan hari ini. Apa yang Pak Made lihat yang menjadi trigger utama mulainya arsitektur turisme di Bali ini? Kalau bicarakan soal asal muasal arsitektur turisme di Bali, kita mesti lihat akarnya di pengamatan beberapa orang seniman, antropolog, budayawan di awal abad 20, khususnya Van Erp, Theodor Van Erp di Singaraja, yang seorang yang dikirim oleh gereja Belanda untuk menerjemahkan bahasa Bali dan kitab suci ke dalam bahasa Bali dan juga ke bahasa Batak. Tapi akhirnya lebih memihak ke Hindu Dharma daripada Kristen. Kenal dengan seniman legendaris yang sangat penting dalam sejarah pengamatan seni, pengamatan budaya Bali, pengamatan arsitektur Bali, yaitu Nieuwenkamp. Seorang yang dikirim sebagai prajurit, sebagai war artist. Cita-cita mereka adalah untuk mengekspos budaya Bali dan termasuk arsitektur Bali. Nah, sebelumnya mereka jelas sudah ada arkeolog seperti Sutterheim dan abad 19 kan banyak. Dan buku Bali Kunst diterbitkan oleh Moyen tahun 26-27. Pokoknya yang pertama adalah suatu studi buku gede mengenai arsitektur klasik Bali yang sangat-sangat berharga sekarang, kan? Invaluable. Tapi yang unik dengan Nieuwenkamp, dia seorang romantik. Karya dia yang pertama adalah buku yang unyil tapi cantik banget, di mana dia banyak menggambarkan kehidupan di desa arsitektur ini kan Bali kuku zaman dulu. Jadi bukan hanya yang klasik-klasik. Image dia yang terlebih dulu dengan beberapa fotografer ke Eropa. Dan orang jadi sangat, Bali punya mistik dengan Java. Menjadi tempat yang sangat-sangat magic. Jadi legenda Bali sebagai paradis mulai dengan mereka. Tapi banyak penelitian berpusat di Singaraja. Van Erp Nieuwenkamp banyak melakukan penelitian di sana. Sampai datang Claire Holt yang lagi meriset untuk buku Art in Indonesia dengan Rolf de Mare yang pendiri Dance Museum di Sweden yang sekarang menyimpan banyak video yang sangat berharga, barang buah yang udah musnah dia. Isn't that amazing? Probably in Nusa Penida, they're crows. Look at the baris gede at the Pura Dalam Kedewata and Insano. Isn't that beautiful? That photograph of me dressing up I showed you earlier, that was in the Brahmin house next to this troop, this field. It's all still there and they still dance this every year. Sampai tahun 30-an dengan datangnya Walter Spitz. Ini adalah seniman tinggi yang mengerti soal musik dan lukisan dan budaya. Dan buku dia dengan Beryl de Zoet sampai sekarang masih buku yang paling lengkap mengenai dance and theater in Bali, dance dan drama di Bali. Beryl de Zoet seorang Inggris walaupun namanya Belanda. Dan sampai ada museum pertama untuk budaya Bali yaitu Gedong Kantia yang masih ada, masih eksis. Mulai banyak arkeolog dan antropolog yang mulai interest dengan preservasi
budaya Bali dan lontar dan babat, dan mendokumentasikan patung dan upacara arsitektur tradisional. Nah, zaman itu semua pendatang, khusus yang orang seniman tinggi dan budayawan ini, sangat mencintai budaya Bali. Dan mereka mau hidup, meniru kehidupan orang Bali, tapi ya lebih seperti berteman dengan Raja Ubud kan, Raja Sukowati, berteman dengan Dewa Agung, berteman dengan Raja Pemecutan segala kan. Sehingga rumah mereka rata-rata kan lebih besar dari orang Bali yang biasa, tetapi selalu pakai stil wantilan, contohnya Spies di Campuan, dan Covarrubias yang datang tahun 36, teman baik dengan Spies, dan beliau yang menulis buku Island of Bali dengan banyak mengenai arsitektur. Kakaknya Covarrubias itu orang Meksiko, sangat terkenal. Kakaknya pendiri Museum Antropologica di Mexico City. Dan Covarrubias ini punya otak yang luar biasa, dan dalam 6 bulan dia bisa menguasai seluk-beluk kebudayaan Bali, adat Bali. Tulisannya sampai sekarang belum terkalahkan. Sampai ke Nusa Penida, Yuan Country ke Nusa Penida dengan Claire Holt. Mereka ke gunung juga, ke Tenganan Trunyan, semuanya ada lukisannya, ada ceritanya. Jadi mereka satu grup yang sangat akrab. Dan mulai hotel pertama, yaitu Bali Hotel, still Belanda, tapi tetap tropis kan? Karena Belanda sudah di koloni lainnya udah eksperimentasi khusus di Jawa. Dan ada Hotel Kintamani yang sangat mirip dengan Hotel Toba. Jadi bungalow kolonial tropikal Belanda yang sedikit mirip dengan yang kolonial Inggris yang ada di Malaysia, yang akhirnya menciptakan, menelurkan, gave birth to the beautiful black and white house of Singapore. Kembali ke tahun 30-an, Walter Spies sudah sangat pengaruhi dunia seni lukis Bali, dan juga mulai pengaruhi hotel, arsitektur hotel lokal, sehingga Hotel Campuan yang sebenarnya tahun 60-an baru berdiri. Tapi dia mulai undang orang untuk tinggal di rumahnya dia, dan dibikin nggak lebih dari bedeng, gubuk, semacam meten yang sederhana. Orang ingin hidup sampai tahun 70-an, orang yang ke Bali banyak yang ingin hidup sebagai orang Bali, tidur di Taban, di Tika, sampai tahun 50-an, sampai akhir perang dunia kedua. Arsitektur masih kolonial. Nah, ada banyak pemain selain Spies dan Covarrubias di Bali pada tahun 20, 30, 40 kan, yang di sana namanya Tuan B. Itu sebenarnya dua saudara, Newhouse. Mereka kan punya akuarium dekat yang sekarang namanya Hotel Narmada, namanya Pantai Sindu. Terus patung-patung mereka yang dipamerkan di Paris tahun 36 kalau nggak salah, World Expo di Tuileries, di Taman Raja Tuileries. Museum Bali yang didirikan tahun 40-an juga dengan dukungan dari Belanda kan, karena the central building, gedung tengahnya itu kan yang utama adalah bekas Balai Agung kalau nggak salah dari Puri Singaraja disumbangkan. Nah, grup ini yang legendaris akhirnya bubarkan Perang Dunia kan. Nah, setelah itu baru mulai tahun 50-an kan, tourism yang gelombang boleh disebutkan the second phase. Jadi dunia udah lain kan. Ini sudah Amerika udah bangun kembali dengan apartemen dan the New Deal and the New Democracy, sudah bangsawannya udah nggak penting lagi kan. Gaya Republik, Indonesia udah Republik, dan tourism udah mulai belum ada pesawat terbang, tapi sudah mulai rutin ada kunjungan. Bali Hotelnya tetap yang sebagai primadona, tapi dengan reparasi perang kan, Perang Dunia Kedua, dibangun Hotel Bali Beach. Juga
juga dengan program yang sangat dibangun Pelabuhan Ratu dan Amberuk mau di Jogja yang merupakan international style salah arah. Untung bagi Bali tahun 60-an yang namanya Wiwa Runtu dan Judith Tumbelaka pindah ke Bali, kan orang Jakarta, dia seorang sinematografer, bapaknya Dr. Gigi Manado, pindah ke sana dan mendirikan Tanjung Sari. Jadi Hotel Tanjung Sari still Bali, pesisir, Sanur. Mereka sebagai magnet untuk orang seniman. Dan Donald Friend kayaknya jatuh cinta sama kehidupan mereka. Chris Carlisle juga datang, Peter Muller diundang untuk mendesain Hotel Matahari ini kan. Jadi ini untuk era baru atau yang pertama yang nggak dibangun tanahnya sekarang yang Sanorbit yang namanya apa sekarang kan Prana atau apa. Peter kan dari Sydney School, dia pecinta arsitektur Jepang, tapi dia juga ngerti light timber structure. Jadi yang disebut oleh Covarrubias dalam bukunya Gaji Bali bahwa arsitektur Bali adalah masterpiece daripada kesederhanaan ekonomi dalam arti adegannya cenek, sing bebag, nggak terlalu berat kan, bukannya overkill dengan struktur, dan a masterpiece of economy and elegance, keayuan, keanggunan, keindahan. Dari Peter Muller mengerti itu khususnya bagian kesederhanaan. Dari Bali beruntung ada guru besar Peter Muller kan. Oke, Pak Made, tadi kan di babak pertama kita berbicara soal bagaimana image Bali dibangun oleh banyak arkeolog, banyak seniman yang akhirnya membawa image Bali ke dunia luar, yang lalu mengundang orang Bali. Tapi sayangnya nih terpotong oleh Perang Dunia. Nah, setelah Perang Dunia, apa yang terjadi dengan pariwisata dan khususnya bagaimana pengaruhnya terhadap arsitektur di Bali? Gelombang pertama membawa arsitek kenamaan Australia Peter Muller yang juga melalui temannya Donald Friend dan hubungan Donald Friend pelukis kenamaan Australia yang lama di Sri Lanka dengan Bevis Bawa, adiknya Jeffrey Bawa, arsitek kenamaan Sri Lanka. Dari Bali sangat beruntung didatangin orang ahli-ahli ini. Mereka sebenarnya top dari fieldnya, yaitu trad mod, arsitektur tradisional yang diolah sehingga menjadi modern, untuk penggunaan modern kan. Jadi pariwisata perlu kamar mandi yang sedikit mewah, nggak bisa cuman Ditukar. Ya, terus juga harus sedikit kedap udara supaya bisa di AC, terus nggak ada lebu, nggak ada nyamuk, dan perlu lebih banyak ruang. Jadi maintain Bali dan Bali terbuka mungkin nggak terlalu praktikal, dan juga dengan business tourism kan perlu ada hotel yang 200 kamar atau apa. Jadi yang pertama yang diciptakan seperti saya uraikan tadi adalah Hotel Matahari yang sayang dengan dibangun karena begitu cantik desainnya Peter Muller. Ini dibawa ke satu proyek yang boleh disebut sebagai the start of the tropical boutique yang sampai sekarang masih terkenal kan, dengan Amandari dan seluruh dunia meniru model itu. Itu sebenarnya mulai sebagai rumah. Jadi Peter Muller menginterpretasikan dari risetnya di Matahari, dia bisa bikin yang luar biasa gila bagus. Dia pilih situs yang gila cantik di Loloan, menghadap ke Samudra Hindia. Idenya dia setelah dibangun, begitu banyak orang gemari, ada ide untuk buat suatu hotel yang villa. Jadi konsep villa ini mulai di KUIA itu dengan grupnya George Schaefer dari PepsiCo yang sponsori, dan rencananya mau bikin 5 villa dulu. Akhirnya PepsiCo masuk, oke bikin 48
ulang. Nah, pada saat yang sama mulai dibangun bungalow hotel di Sanur, kan sepanjang Sanur ya. Keluarga-keluarga termasyur kan punya tanah, jadi ada yang juga mulai keluarga Ida Bagus Kompiang, the late almarhum Pedanda Gede Ngurah Karang. Tapi yang membawa Bali ke perhatian dunia arsitektur adalah kayu ayam. Kayu ayam. Ya, karena interpretasi Peter Muller daripada arsitektur Bali untuk penggunaan modern yaitu pariwisata adalah 10/10. Total sukses, goal. So, beberapa tahun kemudian, Wow tentu punya ide, kan sudah dengan Pak Riasa yang dari Departemen Pariwisata Chris Carlyle yang datang dari Hong Kong, dari kedutaan Inggris sebenarnya, terus Donald Friend, mereka sering kumpul di bar dan konsep wisata budaya mulai terbentuk sampai World Bank kirim ahli Bell dan Holliger dan bersama mereka milih Nusa Dua, Walu, karena udah rawan di sana, udah sangat agak merana kan, jadi dipilih sebagai daerah untuk pariwisata mass tourism, dan supaya yang lainnya selamat, supaya Ubud, Karangasem, Gianyar, sama semuanya kan lebih gimana kan. Dan dengan musibahnya Bali Beach yang seluruh dunia kan kaget, jangan bikin yang bertingkat di Bali. Karena upayanya Wow itu dan Pak Riasa dan gubernur siapa waktu itu ada fakta, ada peraturan tidak boleh bangun lebih tinggi dari pohon kelapa. Nah, terus jadi nggak banyak perkembangan setelah Oberoi juga mulai pengaruhi asli muda. Sehingga ada Bali Sunny Suite yang anak Yokosa dengan dana kan, saya lupa apa namanya waktu dulu itu. Robbie Solarto udah pindah ke Sanur, dia juga sebagai konsultan untuk Peter Muller. Jadi semua cari Pak Robbie untuk lebih tahu, untuk ketemu kontraktor, untuk apa gini betul dari segi struktur dan tapi maaf ya, betara Robbie, he wasn't a good designer. Kan desainnya untuk akhirnya karirnya kan begini setelah dia bikin rumah gubernur selalu dinilai dari karya terakhir, itu susahnya seperti bintang film kan, you're judged by your last film. Kalau arsitek kan dinilai dengan karya terakhirnya aja kan, walaupun ada badan pekerjaannya yang cukup mantap, kalau ada yang jelek kan dirumpin setengah mati. Akhirnya Pak Robbie kan lari ke dunia akademis dan tetap dia selalu dicari sama orang sebagai penasihat. Tapi pengaruhnya nggak besar pada dunia desain. Yang terbesar datang dari Peter Muller. Setelah itu Palmer Turner dari Hong Kong kan mendatangkan Kerry Hill yang teman baik dengan Peter. Nah kita satu grup di Batu Jimbar, nyanyi Carol Muller kan. Nah grup itu tiap malam keluar cari bareng ke pura kan seperti sekarang kan. Dulu yang tamu-tamu kan suka cinta sama budaya Bali dan kagum sama budaya Bali, arsitektur Bali. Bali sangat cantik. Mereka mau bikin harus sebanding dengan arsitektur Bali. Mereka mau bikin yang lain. Cuma diinterpretasikan itu sesuatu yang sakral buat mereka. Jangan melampaui, jangan memperkenalkan yang nggak senonoh dari segi yang jelek secara teologi dan geometri. Jadi punya misi dan Bali beruntung punya pelopor yang begini, orang yang berpengalaman, selera tinggi. Sekarang krisis selera rendah, wabah. Dengan datangnya Kerry Hill dan teman baik dengan Tuan Donald yang bikin beberapa rumah di Batu Jimbar, mulai PT Bird, Bali International Resort Development datangkan Jeffrey Bawa, guru besarnya mereka. Mereka kan seperti disciple kan, anak buahnya Jeffrey yang paling bisa. Jeffrey asiknya ahli landscape, ahli interior, ahli ini arsitektur. Kalau Peter dan Kerry lemah di landscape, kan nggak begitu suka, banyak asing nggak suka landscape. Jadi Jeffrey Bawa ini sangat suka
Peter yang pertama kali mendesain garden bathroom. Yang inspirasi adalah pancuran Bali kan mandi luar itu kan dengan di tembok sungai. melingkar. Di rumahnya yang bekas studionya Bonnet yang di Campuan. Di sampingnya Warwick Purcell pendiri Pakto dengan bukan Hashim King siapa. Bikin suatu istana mini dengan Pak Munut. Gila cantiknya juga sayangnya gak ada foto, seperti gak ada fotonya rumah Tuan Donald. Ada film tamu dibuat oleh ABC mengenai rumahnya Tuan Donald, ada beberapa lukisan gold pavilionnya Chris Carlisle. Tapi dengan datangnya Jeffrey Bauer yang juga belajar juga dari pengalamannya Peter Muller dengan Matahari dan Kayu Aya, villa-villa di Batu Jimbar mulai terbentuk dan mulai zaman mewahnya villa-villa kan. Ini Bali Heights udah still international, agak industrial, brutal, tetapi lobbynya kan adalah balai, restorannya adalah wantilan, tamannya juga cukup alami. Jadi sudah ada Oberoi dan Bali Heights yang Bali menjadi terkenal untuk arsitektur. Udah mulai sebagai the cutting edge. Sebagai the leader, the world leader. Karena pada zaman itu kan semuanya pakai arsitek untuk stil Hawaii, Penang, Singapore, Shangri-La, kan banyak yang di Batu Ferengi, di Ferengi Beach. Jadi Bali yang pertama dengan stil arsitektur tradisional, yang mewah, dan mulai kelihatan orang Bali pintar banget untuk hospitality industry, kan dua ngayin, dua kilit nas nyonya, jualan sepatunya. Ini Bali jadi sangat terkenal untuk servis, untuk seni, untuk budaya dan segalanya. Untung ada ini gerakan arsitek asing yang banyak mendidik arsitek lokal. Nah, di antara arsitek lokal yang dipengaruhi kan Yogyakarta, Ketut Siandana, Popo Danes yang dekat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat juga Odek Ubud kan dan Cokraka, Iba, Ketiasa, saya sangat dipengaruhi kan, saya bukan orang Bali tapi pada udah 15 tahun di Bali waktu mulai kerjakan 10 tahun di Bali baru mulai nanganin Bali Oberoi tamannya, tapi saya kan benar-benar memuja mereka sebagai guru besar dan arsitektur saya pun kantor saya kan juga selalu mengikuti contoh mereka dan sampai sekarang sangat sedikit orang yang masih melanjutkan tradisi itu karena banyak arsitek sekarang kan terpengaruh dengan tren microwave oven, tren ini ide bagus tubur untuk yang berkelebihan meski embel-embel kan yang saya sebutkan sebagai transformer, brontosaurus, arsitektur dengan andesit dan segalanya. Nah, kembali ke ini tourism arsitektur, hospitality industry arsitektur. Selain dari domestic arsitektur kan, sayangnya domestic arsitektur gak ada harapan. Cepat sekali orang yang berduit lihat ke Jakarta, lihat ke Pondok Indah, lihat ke Singapura. Mereka nggak mau traditional style kan. Hanya 1-2 orang yang bangga akan arsitektur Bali. Kalau di Pura ya di Merajanya, kalau orang di Puri dengan mulai kerjanya orang besar di Puri Kesiman, di Hotel Bali Beach kan banyak lari ke Bali Beach, jadi mereka lihat kehidupan yang bertingkat yang model rumah susun gitu kan. Jadi Puri Kesiman di motel, Puri Denpasar, Puri Pemecutan dari hotel, Puri Gianyar masih utuh, Puri Karangan semakin ditinggal, Puri Mungwi udah model. Jadi contohnya untuk rumah mewah Bali ini udah berkurang. Nah, tadi kan kita sudah berbicara soal Peter Muller, Geoffrey Bawa dan perannya masing-masing. Tapi ada satu lagi yang ketinggalan tadi sebenarnya, Kerry Hill dengan Palmer and Turner Timnya dan timnya yang mengerjakan di Bali High. Ada kan Dale Keller, jadi Dale Keller seperti Geoffrey Bawanya
dari dunia interior. Jadi Dale Keller dari kantor di Jepang dan Hong Kong bikin Hilton di Cairo, bikin Ritz di Lisbon, bikin Borobudur di Jakarta. So he was like the world's top untuk tujuan eksotik. Istrinya dari Seattle itu, ada desainernya. Dale kan adalah showman, Mr. Showman. Terus dia juga cocok dengan Kerry dan mereka fantastic. Kalau ngobrol dengan mereka makan malam di rumah Tuan Donald kan fantastic. Karena semua kan seniman tinggi. Dan dia bawa Ed Tuttle adalah asisten dari kantornya seperti Kerry adalah site architectnya, site interior design. Ed Tuttle yang begitu terkenal akhirnya bikin Amancula, Hotel George V di Paris, untuk Amandari bikin beberapa ini kan. Dan mulai datang si Adrian Zeka kan yang sebelumnya kerja untuk majalah Time di India, lantas dia mendirikan majalah Orientations mengenai kesenian Asia yang sangat terkenal dan lama-kelamaan mendirikan dia sebagai salah dalam kongsi untuk mendirikan Regent Hotel. Saya ingat Regent dulu kan yang top, akhirnya menjadi Four Seasons, tapi lama Regentnya top. Terus jadi mulai ada grup ini yang menjaminkan bahwa Bali untuk 20-30 tahun ke depan merupakan world leader untuk tropical design. Sampai sekarang orang niru Bali, jadi sayangnya juga musibah juga buat dunia desain dengan masuknya pengaruh dari Singapura yang New Asia, yang anti budaya, yang culture neutral. Dunia cepat terpengaruh juga karena semua tersebar dari Bali. Jadi sekarang kalau keliling ekuator, semuanya sama, benda coklat yang berderet dengan spasi yang regular kan, coklat putih itu kan, homoerotik istilahnya kan, jadi boring, menjenuhkan. Nah itu tadinya, tapi mulainya dengan tim ini yang merupakan seperti training ground untuk ide-ide baru keluar dari dinamisme itu. Karena waktu itu kan mereka bikin bambu sofa yang pertama yang ciptakan, kain Prada mulai dipakai besar-besaran sebagai dekorasi, patung-patung Bali dibuat dari batu limestone, dari marmer kan untuk di lobby, Wayan Cemul yang dipakai, Hari Sohario yang bikin batik di Jakarta untuk Oberoi. Jadi yang industri samping ada Bali ini juga terkenal untuk handicraft kan. Nah itu hotel ini mereka dulu suka cari yang terpintar. Mulai dengan Kayawaya, dengan Cemul dan Hari Sohario Jakarta untuk batiknya, Iwan Tirta selalu diundang. Jadi ada beberapa orang yang dianggap top. Mereka nyumbang mulai dengan Bali Beach lah, Sobrat bikin lukisan baris. Sekarang orang nggak interest kan, nggak mau mereka bantu yang seniman lokal sehingga mulai musnah keterampilan. Kan udah nggak ada yang pakai. Kalau dengan Anderson contohnya kan tukang ukir paras bata itu udah yang suka ngecat itu kan udah nggak ada kerja. Sama di hotel dengan aliran microwave oven ini kan, dan New Asia culture neutral kan tak boleh ada pelangkiran. Tugusing tadi ngambaknya Tisu Cipta. Jadi saya diundang oleh Carol Muller. Saya direkomend oleh Carol Muller untuk bantu Peter, siapa namanya? Tuan Warwick Purser. Rumah House C yang arsitekturnya Jeffrey Bauer, tapi dulu saya kan pelatih tenis, hippie. Saya nggak tahu siapa itu Jeffrey Bauer. Saya bikin jelek, saya bikin ibu PKK, nggak ada pengalaman. Dan saya undang teman saya dari Sirekari, Ketut Marsa, dan kita berdua kan mulai kita dirikan CV Swastika Kebun. Terus akhirnya saya juga sebagai autodidact kan belajar dari orang Bali mengenai hortikultur. Juga mulai jalan-jalan baca buku dan sedikit mulai mengembangkan suatu estetik yang berdasarkan dari gaya Inggris yang artful natural. Dan zaman itu saya paling gak suka yang tamanisasi, yang pensiunan Belanda. Jadi maunya saya perkenalkan suatu gaya baru yang lebih alami. Dan untung sekali saya dapat pekerjaan di Hyatt
Dan juga Wawuntu sangat membantu saya. Wawuntu adalah kunci semuanya Wawuntu bantu Tuan Donald, Wawuntu bantu Warwick Purser, pekerjaan pertama General Manager Tanjung Sari, Kerry Hill juga tinggal di House B, Jeffrey Bauer juga diundang oleh Wawuntu untuk ini. Jadi Bali juga sangat dibantu oleh Wawuntu. Bali Hyatt saya buat yang akhirnya disebutkan Bali style, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya kan cuma English tropical style, tapi jadi terkenal, sangat diekspos. Dan saya kembangkan still Bali juga lebih banyak courtyard style, exotic garden. Jadi terkenal sebagai exotic gardener. Nah itu masalah untuk saya karena sekarang semua mau zen dan minimal. Ya itu kan tanpa burung, tanpa bunga, tanpa Tuhan. Godless, loveless, gak ada cinta, lingkungan yang apa namanya campah, orang Bali bilang campah kan, sing berbahasa nyam. Itu bukan orang Daniel. Kalau selera Bali, orang Bali sendiri kan makin moce, makin mongit. Kan sekarang tumben kan Pak Gede nggak pakai kalung yang batu aki gede gitu kan, kemarin kan nggak ada nyep kan, nggak ada berlian, terus malamnya kan ini oeng. Lucunya, keluguan dalam watak manusia masih dihargai, tapi arsitektur enggak. Jadi ada dua aliran, ada yang screaming, super ornamental, moche, terus ada yang super minimalistis, nggak karuan kan, kaku. Nah sayang yang sebenarnya kekuatan Bali yang itu trad mod, ya masih ada practitioner, masih ada yang pintar, tapi dikit. Investornya nggak ngerti sekarang. Itu juga sukses. Sebelum ada Grand Hyatt, ingat kan Nusa Dua nggak laku. Nusa Dua kan sebagai gajah putih istilahnya kan. Nah waktu Nusa Dua dibangun oleh timnya Atelier 6 kan, dengan Kiki Darmawan, Creator Jakarta itu kan, too much is not enough. Bukan less is more, but kita semua juga kagum kok belum pernah lihat segitu banyak jati yang diukir. Tapi selera banci mau apa kan juga complicated. Tapi karena wah populer dan akhirnya menarik perhatian Sultan Brunei yang selera gitu juga tapi Nusa Dua nggak berkembang. Baru ada Grand Hyatt baru kelihatan bisa banyak untung. Baru mulai yang Milia dan Bali Club Med dan Hilton dan semuanya jadi sukses. Worst words in Indonesian language, you know what they are? The 5 kata terjelek dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Charismatic Christian Chinese Jakarta developer. Gets me work. No, but really. Anyway, that's the last phase we'll talk about next time. Ya.